Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo, ya, salam sejahtera lah, ya. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, di mana kita ada satu perkongsian Biba ni. Kalau tengok ni Biba, bumper dia elite, ya, elite. Sisi dia bumper jadi elite, tapi sebenarnya sisinya 850 ini kereta. Jadi sebelum kita bahas ini kereta, apa masalah dia, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau share di sini adalah kenapa orang ini datang. Ini Biba 850 tapi bumpernya 1.0 yaitu Biba elite, ya. Jadi masalah ini kereta sebenarnya kecil saja. Jadi kenapa kita share video ini? Sebab kita risau, ya. Kita risau jika terjadi kepada mereka-mereka yang di luar tu, mungkin bukan semuanya, tapi segelintir saja workshop, mungkinlah, nauzubillah, bukan kita tuduh, ya. Takut-takut saja. Bila kita tidak share benda ini, takut-takut saja kita menjadi mangsa menjadi mangsa kepada bengkel itulah. Bukan kata kita ni jujur, tidak. Kalau dia jujur, alhamdulillah. Takut-takut saja, ya. Semua bengkel pun dia ada polisi dia sendiri. Jadi takut-takut kita pula ni jahil tentang kereta. Jadi bila ada perkongsian seperti ini, insyaAllah sedikit sebanyak memberi input ataupun knowledge, pengetahuan kepada kita sebagai pengguna kenderaan. Cuma pesanan saya, bila kita sudah bagi share ilmu ni, sebab itu saya kadang-kadang malas mau share yang benda-benda yang kita bagi tahu sejujurnya. Tapi bila sampai sini dia tengok YouTube saya, dia pula macam mau mengajar kita. Memanglah saya ada share benda-benda itu, tetapi bukan bermakna bila you sudah tahu you mau tunjuk pandai dengan bengkel. Tidak, kita share ini untuk kita sama-sama belajar. Saya ada beberapa customer yang datang jumpa saya, bukan saya lah, orang saya, berkenaan dengan aircon dia masalah termostat, dia pula tunjuk temberang pula lagi. Macam seolah-olah dia lebih pandai daripada. Sedangkan video itu daripada saya dan saya share dengan dia, patut dia berterima kasih. Dan bila dia sampai sini, sepatutnya bila kita bagi kamu ilmu percuma tu, bukan dengan cara kamu datang sini seolah-olah kamu lebih pandai daripada orang yang memberi ilmu tadi. Jadi ini saya share perkongsian lah. Jadi kadang-kadang saya jadi malas mau kongsi ilmu yang jujur, kadang-kadang tidak dihargai. Bila dia datang sini, dia sudahlah tidak terima kasih, dia pula memandai-mandai dengan orang saya. Jadi minta maaflah kepada subscriber lama yang baru. Ini sekadar sedikit selingan lah sebelum kita masuk kepada Biba. Yang mana bila orang berbudi kita berbahasa. Bila orang bagi kita ilmu, kita sekurang-kurangnya berterima kasih. Bukan bila kita cakap begini dia pula cakap macam tu. Ini yang kadang-kadang kita ni orang yang macam ini layak untuk ditipu kalau begini. Sebab bila kita bagi tahu A, dia bilang B. Jadi itu sedikit selingan sebab kita bagi ilmu ni betul-betul jujur. Tapi bila you datang di bengkel saya, seolah-olah kamu pula yang jadi sipu di sana. Jadi jangan begitu. Kita share ini ilmu untuk kita belajar, supaya kita tidak kena tipu. Jadi bila you sudah sampai di bengkel saya, kadang-kadang kita pun jadi kecil hati. Ya, kita sudah bagi ilmu free, terima kasih pun tiada, dia pula yang tunjuk ini masalah, ini masalah. Orang macam ini tidak patutlah. Ya, kita sudah depan guru. Kalau dulu-dulu kita ini guru kita bawa timba lagi. Ya, ini datang sini dah lah, tidak terima kasih. Dia pula yang macam mengarah-arah kita. Walaupun bukan dengan saya lah. Mungkin kalau dengan saya dia segan. Tapi dengan orang saya. Jadi jangan macam tu, ya. Jadi minta maaf lah. Ini sedikit selingan baru-baru minggu lalu kah. Tidak tahulah minggu sebelum ni. Orang saya ada mengadu begitu. Memanglah kau tengok YouTube saya itu masalah dia. Tapi tidak salah kita mendengar dahulu. Orang saya sendiri itu yang memberi briefing dahulu. Walaupun memang dalam tu ketara memang masalah itu. Tapi janganlah macam kita menunjuk kita lebih pandai pula. Sebab kita share ilmu ini sekurang-kurangnya kita berterima kasih. Oke, itu saja sedikit pengisian selingan lah untuk teguran kita bersama, ya. Oke, balik kepada persoalan Biba ini. Kenapa saya share lagi ilmu yang serba ringkas ini? Kita takut nanti Biba ini datang dia towing, ya. Dia towing lebih kurang 3 hari yang lalu kalau tidak salah saya, hari Ahad kah dia. Ini hari Selasa kan. Hari ini berapa hari bulan? 24 hari bulan, Hari 24 hari bulan 10, 24 hari bulan 10 kan? Oke, 24 hari bulan 10 2023 penggambaran hari ini yaitu 12.20 tengah hari lah. Jadi kenapa kita setiap kali ini perlu diwar-warkan tentang tarikh? Kadang-kadang video terlampau banyak kita pun tidak tahu bila punya tarikh videonya.
walaupun ada ditulis di bawah tuh, tapi sekurang-kurangnya kita sampaikan by lisan. Oke, jadi kereta ini masalah dia satu saja, kereta mati tiba-tiba. Oke, kereta 850 ya. 850 bumpernya 1.0 Elite. Ini boleh belilah. Jadi kereta ini ownernya telepon saya, dia kata dia memandu tiba-tiba mati. Jadi apakah masalah sebenarnya kereta ini? Ialah bila kita cek dia maklumkan memang cek engine tidak keluar. Oke, dia punya masalah dia cek engine tidak keluar. Sekejap saya kasih pasang balik original dia. Boleh anu dulu sekejap boleh hold dulu sekejap, kita pasang tuh yang ini. Kalau kita tengok kita on, nampak? Cek engine tidak keluar. Kalau sudah cek engine tidak keluar, ya. Jadi kita jangan start lagi, takut kereta tuh weak, takut kita nanti kau pergi kedai bateri nanti lagi dia bilang ganti bateri sebab kau starter terlampau lama. Lepas tu tiba-tiba ganti bateri, starter pula kadang-kadang macam gila, ganti starter lagi, tiba-tiba lagi ganti alternator lagi, tiba-tiba nanti dia bilang wiring lagi. Jadi kalau dah cek engine tidak keluar tuh janganlah kita janganlah kita paksa itu engine kalau cek engine tidak keluar, kecuali memang mentolnya matilah, macam Kia Karen yang kita buat pengembaraan sebelum ini. Jadi apa yang kita mau bahas di sini ada 3 isu. Yang pertama, kenapa orang ini datang, saya sudah jawab, yaitu cek engine tidak keluar. Yang kedua, apakah solusinya? Dan untuk mengetahui solusinya yang kedua ini ialah kita kena paham diagram dulu. Oke, di hadapan saya banyak kali share diagram dia. Kalau kita tahu ini ECU. Oke, ini meter. Ini namanya combination meter. Ini ataupun CM. Ini CM. Combination meter yang ini namanya combination meter. Coba kameramen sini. Sana. Ini namanya combination meter. Ini meter. Ini namanya meter yang keluar semua logo-logo Aladin. Ya, keluar semua ini disebut combination meter. Logo cek engine tuh di sini. Jadi sekarang logo cek engine tidak keluar, jadi jangan dipaksalah. Jadi orang ini towing. Setelah kita memahami, diagram dia untuk mengatasi masalah ini, kita jangan salah, nanti kita tidak paham diagram, kita akan ganti pil pump lah, kita ganti ECU lah, kita ganti benda yang tidak ada kaitan pun kita boleh ganti, so kita tidak memahami perjalanan dia. Jadi untuk membahas benda ini, kita adalah buat diagram ini, semoga diagram ini yang tidak seberapa ini kita dapat sedikit gambaran lebih mudah. Oke, kalau kita tengok di sini, daripada kunci positif memang dia sudah direct. Pergi meter. Kita tengok dari sini ada relay ECU, dia pergi relay ECU yaitu positif. Kaki 85 dari kunci. 85. Lepas tu 30 ni ada direct daripada bateri. Mana bateri dia ini? Bateri direct, ini positif Ini positif, ini negatif. Jadi negatif ini positif lah. Dia masuk kaki 30. Dan di sini ada fuse ada fuse. Fuse lah. Ada fuse di sini. Fuse. F-U-S-E. Ada fuse Jadi bila ada berlaku shorting 30 dia akan putus di fuse. Jadi bila fuse diputus memang ECU tidak akan hidup lah. Jadi kaki 30 ni daripada sini kita tengok ada fuse. Jadi kalau fuse ini putus, relay ECU tidak dapat hidup lah. Mana ECU tadi? Ini ECU. Jadi 87 ni output pergi ECU. Jadi kesimpulannya sekarang kita mau tahu sekarang ini masalah ECU kah, masalah wiring kah, masalah relay kah, masalah fuse sahaja. Jadi sekarang kita tengok diagram dia. Kenapa saya combine relay ECU dengan pil pump? Kadang-kadang orang tidak mau hidup, dia pergi direct pil pump macam yang case Biba sebelum ini. Sampai itu pil pump pun orang potong-potong wire dia kasih direct. Sebenarnya kita kena paham dulu diagram dia. Dan sehingga relay pil pump itu orang potong ini wire menyebabkan ECU jadi ECU betul-betul rosak. Saya ada bahas di video saya satu di mana kalau kita nampak, sekali lagi saya bahas kaki 30 relay, sebab relay ini ada kaki dia. Ini kaki dia, kita sambil. Mungkin ada yang tidak paham. Ini. Alright, kameramen. Ini dia ada kaki. Ini 85 dari kunci, 86 daripada direct grounding kalau ECU punya relay bukan pil pump. Yang ini 30 daripada bateri tadi. Inilah. Nih. Kameramen boleh begini. Jadi yang ini 30, kaki tengah ni 30. Yang ini 87, ini yang pergi pil pump ni, ini pergi pil pump. Yang ini daripada kunci, yang bawah ni adalah direct grounding. Nih, direct grounding yang 86 ni. Tengoklah mana yang dari salah satu pun boleh, yang penting ada positif negatif. Jadi isunya hari itu adalah masalah dia yang case yang sebelum ni lah masalah relay pil pump tu dia kasih direct, dia kasih berjumpa ni.
Apa yang masalahnya hari itu? Pil pump pun sama juga. Pil pump kurang 30 direct battery, ada fuse di sini. Ya. Oke, pil pump punya relay kaki 30, 87 direct pil pump, ini positif. Oke. Ini negatif. Jadi sekarang yang case kita imbas balik sebelum kita sentuh di Biba, yang mana nanti saya takut nanti saya ajar, nanti ada orang yang kasih direct dia akan jadi case yang sama, yaitu kaki yang ini. Dia ini kan issue, dia direct begini. Dia salah touching ini jadi berlaku shock. Ini kan positif, ini kan negatif dari issue. Dia akhirnya issue dia apa nih? Issue negatif hantam. Ketika kita issue hidup, pil pump akan dihantar signal negatif ke pil pump relay, yaitu kaki 86. Tapi dia mungkin buntu, orang itu dia pergi kasih shot ini barang. Dia kasih sambung, salah lubang dia pasang. Jadi kena ingat yang tembaga nih adalah ini yang tembaga, nampak tembaga nih. Tembaga ini adalah 872 ini besar output, yang dua ini adalah input 85 dengan 86. Jadi kalau dia issue oke lah, terbalik pun tidak ada masalah. Tapi kalau pil pump punya relay tidak boleh. Pil pump punya relay dia ada pergi issue, nampak? Output sudah on issue, keluar logo engine, dia akan hantar signal negatif untuk jalan 1 milisecond untuk pusingkan tu pil pump. Tapi orang itu mungkin panik, akhirnya dia kasih sambung. Tapi itu bukan yang kereta ini. Saya cuma cerita video-video saya sebelum ini. Untuk yang kereta ini sangat simpel saja. Oke, mungkin Anda tidak percaya kalau saya mengatakan bahwa kereta ini saya boleh hidupkan dia, ya. Saya hanya boleh hidupkan dia dengan wire ini saja. Sekarang ini kereta saya boleh hidupkan dia dengan wire ini saja. Coba kita pergi start. Ini kereta memang tidak boleh start, walaupun macam mana kita try start. Kameramen boleh sebelah sana. Oke, alright. Oke, saya start Oke, engine tak hidup betul? Kita start. Tidak akan hidup. Dia akan menyebabkan weak battery, starter jadi panas, battery jadi lowbat. Nanti jumpa lagi tukang jual battery, dia suruh kau ganti battery. Jumpa lagi tukang jual battery, pergi lagi bagian wiring, dia suruh kau ganti alternator, dia suruh kau ganti starter. Kan benda ini simpel saja, itu masalah dia relay. Oleh karena kita tidak memahami relay itu punya diagram, menyebabkan kita jadi mangsa keadaan. Jadi persoalannya sekarang kereta ini tidak hidup kalau berdasarkan diagram. Adakah dia masalah ini? Adakah dia masalah relay? Adakah dia masalah, sekejap pakai pen merah lah bagus kan? Nampak? Adakah dia masalah issue? Ini? Adakah dia masalah relay? Adakah dia masalah fuse? Adakah masalah wiring? Jadi 4. Jadi kalau saya mau tipu dia senang saja. Dia ada masalah issue, boleh jadi logo issue tidak keluar. Yang ketiga relay, fuse dengan wiring. Oke, daripada 4 jangkaan kita, kenapa logo issue tidak keluar di sini? Logo MIL nih. Saya di antara benda 4 nih, issue, relay, fuse dan wiring, saya rasa mana untung lagi besar kalau saya workshop mengutamakan keuntungan. Inilah yang paling untung besar, sebab harga dia ada lebih kurang 780 hingga 1.500 bagi yang baru. Kalau saya bilang relay ini baru berapa puluh ringgit. Kalau saya bilang fuse baru 5 ringgit, 3 ringgit. Kalau saya bilang wiring ini boleh makan sikit. Jadi soalan dia sekarang, kita buat continuity yang paling bagus dia mau ini. Tapi betulkah isu masalah? Jadi inilah saya katakan tadi, disebabkan wire saya yang 1 inci ini sekiranya berlaku dengan Anda, disebabkan wire ini boleh menyebabkan duit Anda beribu-ribu ringgit, boleh menyebabkan Anda daripada towing, boleh menyebabkan Anda menunggu lama towing sampai, boleh menyebabkan Anda daripada kemalangan, sebab kalau kereta mati tiba-tiba, brake akan jadi keras. Jadi sekolahnya sekarang, betulkah isi rosak? Jadi macam mana saya nak buktikan kereta ini dengan fuse, dengan wire yang sependek 1,5 inci, saya boleh hidupkan kereta ini. Jom kita akan pasang. Oke, pertama sekali kita kena paham kedudukan relay di sini. Kameramen dari sana, mungkin tidak nampak sini. Oke, kalau kita nampak di sini kedudukan dia, boleh flash ya. Oke, kena pahami dulu sistem relay dia. Oke, relay dia ini dia duduk di bawah laci. Jadi buka ini laci dia, tidak susah buka laci dia. Perempuan pun boleh buat. Saya bagi demo lah. Kadang-kadang kita tidak tahu. Oke. Ini gini. Alright. Gini. Ini kita buka gini, kita just kasih kepit saja begini. Kita tarik keluar saja. Senang saja. Sekiranya logo engine tidak keluar. Oke, pertama sekali kita kena paham electric pump dengan ECU punya mana. Oke, saya tanda. Yang ini adalah ECU. Ini 1. Yang ini adalah pil pump. Oke, yang di sini adalah horn. Jadi
1 dengan 2 ini electric pump, yang atasnya ECU. Kena paham tuh. Yang ini horn. Di atas ini saya belum manu lagi. Ini flasher signal. Yang ini macam lampu. Oke. Jadi tidak kisah kita fokus pada benda masalah ini. Sekarang kita fokus pada ini. Sekiranya berlaku masalah relay dia masalah. Kita ambil ada 2 kaedah. Satu menggunakan wire yang saya bikin nih. Oke, boleh off ini sudah off. Kita cabut saja ini EFI, kita directkan saja. Oke, kita direct saja. Oke, kita direct. Kita ambil wire, pastikan jangan salah touching Pastikan wire. Ini tengok, kameramen boleh kasih fokus. Oke, dia duduk macam ni kan. Oke, ini 87 tau. 87. Ini 30. Tak kisah 87 30 pun mana-mana. Oke. Tengok macam mana saya tahu 30. Oke. Oke. Nampak merah kan, menyala kan? Kameramen flashnya jangan ke sini, tidak nampak merah di sini. Jadi kita nampak ini. Nampak? Nampak merah? Oke. Jadi sekarang ini yang kita mau sambung tuh adalah kaki ini pergi sebelah nih. Yaitu kaki 30 dengan kaki 87. Jadi kita ambil kabel, sekiranya kita ini malas mau kasih pindah-pindah, takut lagi kita pun tidak tahu. Kita boleh juga menggunakan kaidah wire 1 inci ini, kita ambil saja ini. Tapi ini sementara untuk sampai di workshop, nanti beli relay ataupun pergi beli relay saja. Oke, sambung di sini. Oke, sambung, masukkan saja sini. Oke, cari yang fit dia, masih melengkung dia betul-betul. Cucuk dia macam ini, sampai di workshop baru cari relay ataupun cari di spare part. Kita cabut ini, kita fitkan begini saja sementara. Gara-gara wire ini sementara, jangan pula sudah sampai workshop dia buat 24 jam macam ini bahaya. Tapi untuk bila Anda rosak di tepi jalan, ini pastikan EFI dulu. Jadi sudah keluar logo nih, logo apa? Logo check engine, betul? Kita tengok ya, kita sekali buka kan, tidak takut wire ini longgar. Oke, kita try. Tuh, tuh. Oke, kita kasih ketat dulu. Kita kasih ketatkan nih. Wire kasih off dulu sekejap, kita bagi fit. Oke. Ada 2 kaedah. Satu, kita gunakan wire nih. Sementara ya, kalau kita tidak tahu yang relay lain, takut kita buka relay lain pula problemnya. Kita ambil wire yang begini saja, pendek dia, agak-agak saja. Oke, kameramen ke sini sedikit. Kita cocok sampai dia fit jangan tidak fit. Kita cocok dia fit, ambil kaki 30 nih, cocok gini. Oke. Kita cocok, aduh. Tidak apa. Kita cocok saja begini, mana sudah itu. Kita cari dia yang mana yang fit saja. Oke, sebab dia sempit dan kita cocok begitulah. Kita cocok begitu. Kita cocok dia fit lah. Boleh juga kita cocok fit dia ke dalam. Oke, ini kita emergency sajalah kalau berlaku di jalan daripada kita bayar towing kan. Kita try lah dulu cara ini. Mudah-mudahan dia oke lah. Oke. Kita try ini, kita jumping dia, kita carilah benda-benda yang boleh menekan ini ke dalam, sebab bila dia tidak fit, dia tidak akan nyala. Oke, ini plan B saja. Bukan kita sudah sampai di workshop, sampai rumah kita tak nak bawa pergi workshop pula. Ini contoh saja kita nih. Kita try coba on, tengok ada logo engine keluar. Dia longgar lagi, kita try. Tidak sampai lagi dia. Oke, kita try masuk dalam. Ini wire kalau boleh dia panjang sedikit lah. Panjang sedikit, kita try sini. Kameramen kasih flash dulu sini. Kita try dulu, kasih panjang dulu, kasih off dulu. Minta maaf lah sebab kita ini buat plan B. Plan B. Kasih masuk sini. Kita try lah, mudah-mudahan dia berjaya. Ini kita kasih tahu sajalah. Mana tahu dia berjaya kan. Ini wire ini dia tidak boleh nih. Jadi kalau boleh carilah wire yang bagus sedikit lah. Kita ni try saja. Sebenarnya kita di bengkel ni tidak galakkan begini. Sekiranya berlaku di jalan, kita carilah wire-wire speaker tu kah, wire apakah. Kita looping saja, jangan, tapi tidak digalakkan lah. Kita looping saja begitu. Supaya dia bersambung dulu kaki 85 dan kaki 87 sebab dia sempit. Jadi kita try lah. Oke. Kita try, kita tengok dulu betulkah dia hidup. Sebab sempit kawasan ni. Coba hold dulu sekejap, kita kasih baus kabel ni. Relay ni kasih hold dulu sekejap. Oke ya, sudah kita sambung ini kita sudah sambung dia kaki 85 dengan 87 lah. Ini 30, ini 87. Kita sudah sambung wire begini. Tapi ini jangan diamalkan. Saya sebenarnya tidak suka ini sampai ini emergency saja diguna.
Oke, itu cara pertama yaitu gunakan wire jumping kaki 85, 87 pergi 30. Ini 87, yang ini 30 ya, yang kita tengok di diagram itulah. Oke, coba tengok issue sana, dia keluar sudah logo kan? Keluar sudah logo. Jadi coba kita try start. Kereta ini hidup kah tidak? Sekejap. Saya pergi start dulu Oke, coba kita start. Oke, engine. Sekejap. Ada minyak kah juga nih? Ada sudah logo keluar kan? Ya. Tengok ada minyaknya kah? Ada sudah logo keluar. Coba restart lagi. Tengok start sana. Sekejap, tengok dia punya pil pump dia. Oke, kita hold dulu, kita tengok ini. Jangan-jangan relay pil pump pun masalah. Electric pump. Coba kasih hold dulu sekejap, kita cek lagi relaynya bawah. Assalamualaikum, sambung sekejap saya tengok mic dulu. Hidup kan enggak? Hidup. Oke, jadi sekarang ini kita sudah sambung wire daripada kaki nih, boleh flash. Kasih kaki 85 ini. Ini kaki 87 ini. Yang ini kaki 30. So kita sudah sambung wire dia punya sambung wire, kita just start saja. Mungkin satu orang boleh start, hidup kah tidak? Kita start. Kita start begitu. Jadi engine tengah hidup lah. Itu tengok. Hidup kameramen pergi depan tengok belting jalan kan tak? Mana tahu tu jarum yang gila. Kan? Tengok tu engine. Jadi kita hanya menggunakan wire lah yang setengah inci punya. Kalau tidak ada relay spare. Jadi masalahnya sekarang relay saja. Oke, jadi sekarang ini kita akan kita akan cabut nih relay, cabut nih wire. Dan kita try lah, kita try pula. Ada dua pendekatan, satu kita gunakan wire nih, yaitu kaki ini, kaki 87 dengan 30. Kita cabut, engine akan mati ya. Oke, engine akan mati. Jadi sekarang kita akan try lagi start, balik. Dia hidup ke tidak? Kita try. Dia kena masuk kemas dan ini positif, tidak boleh touching di body lah. Sementara boleh, coba try start. Jadi dia boleh start Jadi sekarang kita start dia macam ni. Kita off dulu. Kita start asal hidup terus lepas. Start kita off. Alright. Jadi sekarang sudah engine sudah hidup, hanya menggunakan kabel inisial lah. Dan ini langkah yang pertama ya. Kalau sekiranya kabel tidak jumpa juga, oke, dengan alasan dengan syarat kaki 30 itu ada karan. Sekarang saya cabut, engine akan mati, betul? Mati, betul? Jadi saya try lagi satu kali untuk membuktikan benda ini. Kita try lagi cucuk satu kali. Kita buat dia, jangan salah lubang lubang dia macam ni. So ini lubang dia macam ni lah. Jadi yang kita mau sambung yang kaki ini dengan ni. Kaki ini. Jadi sekiranya tiada wire, kita boleh menggunakan relay horn itu sendiri. Nanti kita tengok cara relay horn itu yang mana. Jangan relay pil pump. Nanti keluar lagi cek engine, lain yang masalah. Kita try ini. Kita try lagi satu kali. Cocok saja, kasih ngam. Kasih touching dia. Tengok logo engine keluar kah tidak? Try start. Oke. Engine hidup dengan hanya berdasarkan di kabel. Itu cara pertama. Dengan syarat dengan syarat, oke, kameramen keluar. Dengan syarat ini 30 hidup ini logo. Sekiranya Anda logo engine tidak keluar, ini 15 ampere, pastikan adalah, jangan putus. Jadi kalau dia putus pun dia tidak boleh. Jadi dia ini nih, kalau kita tengok 1 2 ini EFI ya. Kalau kita cabut tuh engine akan mati. Kita tengok. Kita try dulu, kita ambil pliers dulu. Kita tengok, contohlah kita tiada pembuka macam tu. Kita try buka nih. Kalau dia putus pun engine pun tidak akan hidup jadi kita try lah. Bentuknya nih barang, kita try dulu, try buka pakai ini. Kalau ada kita try, kalau kita buka engine akan mati. Betul? Walaupun kita sudah direct nih, kalau ini engine EFI ini dia mati, engine pun akan mati. Siap kaki 30 kita looping di dalam, yalah daripada relay yang ini, daripada fuse yang ini. Jadi sekiranya fuse yang ini rusak,
boleh cari spare di sini, pakai dulu yang contoh lah tiada nih 15, boleh pakai 20 dulu sementara. Sementara saya nanti baru cari fuse. Oke, kita cari fuse yang apa nama? Kita nih pinjam daripada nih. Contoh lah fuse 15E tiada, habis. Kita gunakan saya fuse yang ini. Contoh lah kita tarik nih. Kita tarik keluar. Kalau boleh ada tool lah, kita cari tool, kita gunakan dulu 20. Ini contoh sebenarnya 15 ampere ini mana dia punya wire ni dia boleh sementara saja. Kita try, kita start, dia hidup balik ke tidak. Contoh fuse tu putus lah. Kita gunakan fuse yang ada untuk kita start. Ya, kita start Alright. Jangan-jangan fuse tu pun putus. Itu logo ndak keluar. Oh, tengok tadi fuse tu. Sekiranya ndak hidup, kita tengok mana yang putus. Jangan-jangan fuse yang dia simpan ni pun putus juga kali. Alamak. Ini pun putus kah? Astagfirullah. Ini contoh lah. Ini contoh tu 7.5 juga. Boleh juga, tapi tak bolehlah kita nih kan. Tak bolehlah kita nih contoh saja. Patutnya kena ikut spek. Nanti pergi kedai 2 DIY ke mana belilah fuse-nya nih. Boleh beli fuse. Ini orangnya pun ini contoh fuse putus ke tidak? Ini tidak putus nampak tu, tengok di tengah-tengahnya tu. Tidak putus, kita try. Tapi tidak boleh diamalkan ampere rendah ini, sepatutnya Econ punya tu. Kita carilah fuse sana ataupun kita cari fuse yang mana tidak dipakai. Itu contoh plan B kalau sekiranya kereta ni ada. Jadi yang paling penting sekejap kameramen sini. Sekiranya yang paling penting adalah logo check engine tu keluar. Ya, logo check engine ni keluar ya. Pastikan logo check engine keluar. Jadi kita akan start. Oke, kereta hidup Jadi pastikan fuse EFI itu ada. Lepas itu barulah kita boleh nih. Jadi cara yang pertama adalah cek fuse, cek relay. Relay kalau tiada relay, kita boleh gunakan kabel tadi itu. Yang kedua kita boleh gunakan juga relay orang lain, relay lain macam relay horn. Oke, sebentar kameramen dari sebelah sana. Sekarang ini kita try dulu. Kasih flash. Cara kedua adalah satu tadi menggunakan cara kabel. Oke, sekarang saya cabut Oke, saya cabut. Engine mati, betul? Jadi kita sekarang ini ada satu relay dia rosak. Kalau kita nampak dia punya relay ni, relay dia ada rosak mungkin gara-gara air ke apa. Jadi kita tengok sudah dia bercampur. Ambil relay horn. Relay horn tu ada sini. Kita try relay horn ni. Ini relay horn. Horn ni dia ini electric pump. Ini horn. Yang ini electric pump, sorry. Yang ini EFI. Inilah. Jadi kita pinjam horn punya. Horn tadi duduk sini. Horn ni kita duduk sini, kita pindahkan. Oke, kita pinjam relay horn punya. Kita masuk dia. Yang penting kita sampai di destinasi. Mana tahu di hutan dia mati. Oke. Alright, coba try start. Ini relay horn kita pinjam. Horn tu di tengah. Cek engine keluar, betul? Cek engine keluar. Itu cara yang kedua. Sekiranya relay itu kita tahu tidak apa. Kalau nanti kita cabut-cabut sembarangan pula, kita pun tidak tulis. Oke, coba start engine. Oke, kita start. Oke, engine sudah hidup. Jadi relay horn ini kita pinjam. Jadi yang relay ini dia rosak. So, kita tukar sajalah. Jadi ciri-ciri dia rosak ini mungkin kamu berada di situasi ini. Senang saja kalau kita tengok ini memang betul kan ini rusak. Kita ambilkan test lab. Siapa yang selalu ikut follow saya punya boleh tahu. Memang tidak ada bunyi ya. Tiada respon apa-apa. Tiada. Sekejap saya pasang dulu lampu dia. Oke, kita tengok sini relay dia. Ini on kan? On. Oke. Kita bagi dia posisi ini negatif, kita bagi positif. Tiada. Sedangkan ini ada persian. Tu ada api ya. Jadi memang ada karan lah. Ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi kita ambil si relay yang pertama, kita guna kabel nih. Kalau kita tidak tahu ni mana satu relay, kita ambil si guna ni kabel nih. Lepas tu kita sambung si kaki 30 tadi pergi sini. Jadi kameramen mungkin boleh ke sini. Kita tengok saya di kaki di sini. Kita tengok dulu kamera sini. Kita tengok sini. Ini kita sambungkan kaki yang ini. Kaki yang ini kita sambung begini. Ini kaki 30 lah tadi itu. Ini. Kaki 30 ini. Jadi ini kita sambung 30 pergi
87 ini kita sambung wire macam ni. Jadi dia daripada bateri dia direct, dia sambung terus akan hidupkan ECU, seterusnya dia keluarkan logo engine sini. Okey, jadi berapa minit sudah kameramen daripada yang tadi? Okey, itu saja perkongsian pada hari ini, yaitu kita hanya menggunakan kabel ini untuk menghidupkan engine. Jadi mungkin tak payahlah kita towing, mungkin boleh sampai, tak payahlah kita menunggu lama. Gunakan cara tadi, yaitu guna kabel ni ataupun pinjam relay lain. Kalau fuse putus, pinjam relay lain, masukkan dulu sampai di workshop, nanti baru kita settle masalah tu. Okey, kita ganti relay dia. Okey, jadi itu saja perkongsian pada hari ini. InsyaAllah disebabkan oleh relay masalah, kita pun tidak tahu mana satu relaynya. Saya sudah tunjuk relay paling atas. Okey, kameramen saya ulang balik saya ulang balik sini. Boleh ke sana balik. Sekali lagi saya kasih paham relay di bawah ni. Saya ulang balik, nanti ada yang terkena pula. Okey, relay yang satu ni, ini relay EFI, ini relay horn. Okey, horn ni saya kasih masuk, ini yang baru saya beli. Saya kasih masuk dia lah. Okey, sama juga kan. Okey, ini horn punya. Kalau lain kali kalau rosak EFI punya ni, boleh pinjam ini bawa pergi sini untuk hidupkan kereta. Begitu juga pil pump. Ini pil pump, sekiranya rosak relaynya, ambil ini pindah bawah. Sekiranya dua-dua relay tidak ada, boleh ambil. Ini relay saya tidak pasti macam relay ni. Nanti kita tengok. Sama ada relay starter ni, macam relay starter di sini. Okey, yang ini starter tidak silap saya. Jadi yang penting kita paham, ini EFI, yang ini horn, yang ini electric pump. Kalau kau ambil starter, nanti tidak boleh start pula kereta. Jadi saya tu tidak ingat, tidak pasti. Yang ini EFI, tidak silap saya. Yang ini memang EFI, ini horn, dan boleh pinjam. Kalau tiada semuanya rosak, pakai kabel yang tadi lah. Okey, jadi itu saja perkongsian sedikit sebanyak. Sebabnya kalau aku nak kongsi ni, takut-takut nanti orang pok lagi itu ECU rosak, kan? Jadi janganlah, kita setikan dulu fuse dengan relay itu bagus. Okey, jadi kedudukan dia di dalam bawah laci saja. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Mohon maaf sekiranya video ini terlampau panjang, sebab niat di hati ini adalah untuk membantu dan menjelaskan dan menyelesaikan masalah anda bila berlaku emergency di tengah jalan mati tiba-tiba. Ya, jadi itu saja. Sekiranya video ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share, ataupun boleh komen. Mungkin juga anda pernah mengalami masalah begini, tiba-tiba mati di tengah jalan, tiba-tiba logo check engine tidak keluar. Jadi boleh komen-komen di bawah, share pengalaman anda. Okey, jadi video ini hanya untuk pengguna-pengguna Bibalah yang terutamanya. Sekiranya menghadapi masalah begini, jangan panik. Buat seperti mana yang saya share dalam video inilah. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.